Halo, assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan terima kasih buat kalian yang udah klik buat nonton video kali ini. Mudik Lebaran, agenda tahunan yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia, khususnya para perantau buat pulang kampung. Salah satunya termasuk saya. Setelah video sebelumnya dari Jakarta ke Jogja naik kereta api Java Priority dan lanjut menuju ke Kertosono, sekarang H+7 Lebaran, waktunya kembali ke kota perantauan. Kayaknya hari ini puncaknya harus balik Lebaran, buat balik ke kota-kota besar yang ada di Indonesia, salah satunya kota Jakarta. Dari Kertosono, kota kecil di ujung timur Kabupaten Nganjuk, saya bakal naik kereta ekonomi terpanjang di lintas selatan Pulau Jawa, kereta api Jayakarta, buat ikut ngeramein arus balik menuju ke kota perantauan. Oke, langsung aja tonton videonya sampai selesai ya. Sudah masuk ke dalam stasiun Kertosono dan ini buset, penumpangnya ramai banget teman-teman. Ini kayak pada penumpang mau naik kereta Doho, komuter lain, Penataran atau Toho ya. Di sebelah sana ada kereta yang stabling, cuman kehalang sama kereta BBM, angkutan Pertamina ini. Kayak berhenti tadi, tunggu disusul kereta api Berantas. Tadi Berantas baru saja berangkat. Berantas dari Blitar tujuan ke Pasar Senen lewat Solo. Ramai banget. Tadi di luar juga ramai banget yang boarding. Kayaknya juga sekarang puncak arus balik dari Kertosono menuju ke Jakarta mungkin. Di ruang tunggu bagian dalam stasiun Kertosono. Di sini juga ada dispenser untuk ngisi air. Jadi kalau misalkan bawa tumbler daripada beli minuman di minimarket, pas keretanya berhenti di Kertosono bisa ngisi air di sini nih. Kereta angkutan BBM berangkat kembali. Ini kayaknya dari Surabaya ke Madiun ya. Pakai lokomotif double traksi. Ada 2 lokomotif. Berhentinya di depan sinyal lagi. Panjang banget teman-teman. Kereta BBM Pertamina. Tadi kayaknya berhenti disusul sama Berantas. Tadi ada kereta api Berantas masuk sekitar setengah jam. Sekitar jam 14.35 berangkat. Tadi pas saya masih di jalan ketemu sama Berantasnya, lokomotifnya pakai RNB merah biru. Pas sudah sampai stasiun Berantasnya berangkat. Ini kayaknya kosong ya. Di sebelah sana ada rangkaian kereta komuter lain. Nah, itu penumpangnya baru pada nyebrang semua ya, ramai banget. Hari ini dari stasiun Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, saya akan kembali menuju ke Jogja naik kereta terpanjang di lintas selatan, lintas Surabaya, Jogja sampai Jakarta. Kereta api Jayakarta, teman-teman. Kalau di lintas utara keretanya panjang-panjang, ada Ambarawa, ada Gumarang, ada Kertajaya. Di lintas selatan kereta terpanjangnya ada kereta api Jayakarta. Dan hari ini saya ngeliat kalau sampai ke Jakarta tiketnya habis untuk kereta api Jayakarta. Ini penumpangnya juga lumayan ramai. Kayaknya ini pada naik Jayakarta juga ya, selain naik Doho karena masih duduk-duduk di sini. Nanti berangkat 15.02 Jayakarta dari stasiun Kertosono.
Kalau di Kertosono ini stasiunnya stasiun besar karena ada percabangan jalur rel kereta yang menuju ke arah Blitar Malang, Kediri Blitar Malang, dan Jombang Mojokerto Surabaya. Makanya rame banget dibandingkan dengan stasiun yang ada di kota Nganjuk ya. Stasiun Nganjuk lebih kecil daripada Kertosono. Dari jalur 4 kereta api komuter lain Penataran atau Doho ya namanya ya, ini ke arah Malang, berangkat dari Kertosono teman-teman. Sekarang dikasih kanopi dan peron tinggi ya sebelah sana. Set, dikasih semboyan 35 panjang banget, pakai lokomotif CC203, lokomotif rail sprinter. Kalau di sini biasanya Doho berhenti lama karena putar lokomotif ya, dari Surabaya kalau menuju Malang masuk sini, lalu lokomotifnya dicopot yang tadinya ada di depan sana, terus diputar dulu di turntable, baru lokomotifnya dipasang lagi di depan, terus ini bakal belok ke arah selatan menuju ke arah Kediri Blitar Malang. Ekonomi 1 kalau dari arah Surabaya tadinya ada di paling depan. Setelah sampai Kertosono, ekonomi 1-nya bakal jadi paling belakang kalau menuju ke arah Kediri Blitar Malang. Di sebelah sana juga ada depo lokomotif ya, sebutannya tapi subdepo lokomotif. Bisa buat lokomotif posko, cadangan untuk keadaan darurat, dan beberapa gerbong penumpang dan penolong yang diparkir di sini. Sama biasanya buat parkir lokomotifnya kereta api Bangunkarta. Jadi kereta api Bangunkarta yang dari Jombang ke Pasar Senen atau Pasar Senen Jombang, biasanya nanti kalau dari Jombang parkirnya di sini, ditarik ke sini terus lokomotifnya ditaruh sana, karena di sana ada pengisian BBM HSD untuk lokomotif. Kalau di Jombang nggak ada tempat parkir dan nggak ada depo lokomotifnya. Kereta terpanjang di jalur selatan kereta api Jayakarta. Kalau di total tuh berarti ada berapa ya satu rangkaian nih? 16. Kereta premiumnya 13, lokomotif 1, kereta pembangkit 1, tambah kereta makan pembangkit 1. 16 totalnya teman-teman. Panjang banget nih, baru 8. Kayaknya nggak dapet peron yang belakang-belakang ya. Sudah naik ke premium 10, saya duduk di premium 11, ada di belakang sini teman-teman. Saking panjangnya nggak dapet peron coy yang belakang. Langsung berangkat lagi, berhenti cuma sebentar. Kereta api Jayakarta sudah berangkat tepat waktu tadi dari stasiun Kertosono. Saking panjangnya kereta api Jayakarta, bahkan Kertosono yang peronnya juga udah termasuk panjang pun nggak muat sampai ke premium 11 ke belakang ya teman-teman. Tadi terakhir sampai premium 10, terus kereta makan, terus premium 11, 12, 13 nggak dapet peron. Saking panjangnya Jayakarta. Memang di lintas selatan ini nggak didesain untuk kereta-kereta yang rangkaian panjang sih, dan untuk kereta penumpang terpanjang di lintas selatan cuma ada kereta api Jayakarta ini. Kalau lainnya paling maksimal ya kayak misalkan bawa 9 kereta eksekutif. Paling total kalau ditambah lokomotif sama kereta pembangkit ya 11 atau 12 kereta ya satu rangkaian. Tapi Jayakarta ini bisa sampai 16
kereta totalnya. Kalau ditambah lokomotif, kereta pembangkit, kereta makan. Karena membawa total 13 kereta ekonomi premium, dari ekonomi 1 sampai ke ekonomi 13. Nggak ada kereta new generation ataupun yang kursinya duduknya tegak berhadapan. Dan ini dari Kertosono masih sepi, belum ramai penumpangnya. Tapi saya ngecek tiket hari ini untuk menuju ke Jakarta itu sudah habis terjual, teman-teman. Kayaknya sih penumpangnya bakal mulai ramai nanti dari Madiun, Solo, dan Jogja ya. Kita nyusul kereta BBM yang tadi. Baru maju 1 petak sampai Baron, kesusul Jakarta BBM-nya. Sudah tidak terlalu gemelodak kayak dulu, sepertinya peredamnya ditingkatkan ya. Cuman masih tetap ada suara tek-tek dari korden sih. Di GPK 2025 kereta api Jakarta ini kecepatannya di-upgrade bisa sampai kecepatan 120 km per jam, dan ini selepas stasiun Kertosono di peta Kertosono Nganjuk yang emang di sini bisa support 120, Jakarta udah ngebut sampai kecepatan 111. Oh, gokil si Puong. Lokomotifnya CC206 ya, narik rangkaian sepanjang ini sampai sini udah bisa lebih dari 110 nih. Dan nggak begitu berisik, nggak begitu gemelodak ya. Padahal sebelumnya tuh kereta ekonomi premium yang 2017 dan ekonomi New Image 2016, kalau dibawa lari lebih dari 100 tuh udah gemelodak, berisik banget. Jadi saya merasakan di sini anteng, apa karena emang jalurnya halus ya? Ini anteng banget, halus banget. Nggak sampai gelodak-gelodak, bahkan kordennya itu juga nggak sampai tek-tek yang sangat berisik. Ampun coy, 115 ini, gokil. Bisa didengarkan sendiri kan, nggak berisik, nggak bising ya, anteng banget, halus banget. Tuh, udah 115 ya, turun lagi. Kenceng banget loh ini. Bawa 13 kereta, si Puong bisa ngebut sekencang ini. Perjalanan kereta api Jakarta tiba di stasiun Nganjuk, dan ini untuk kereta premium 13, 12, 11 dan yang lainnya nggak dapat peron. Lokomotifnya depan banget tuh, saking panjang banget teman-teman. Totalnya 16 kereta. Di sini ada semboyan angka 11, artinya kalau melintas langsung di stasiun Nganjuk kecepatannya 110 km per jam. Berarti cuma sebentar ya, sinyalnya udah hijau. Tadi di Kertosono juga nggak dapat peron yang belakang-belakang, apalagi di Nganjuk. Panjang banget coy. Berangkat lagi dari stasiun Nganjuk, nggak dapat peron. Ini hampir sampai jembatan loh, padahal jauh banget dari stasiun. Kereta api Jakarta, kereta kelas premium. Yang ini adalah kereta premium keluaran pertama setelah kereta New Image yang tahun 2016, ada keluar lagi kereta premium tahun 2017 ya, sebelum kereta premium yang stainless steel. Untuk kapasitas penumpangnya ada total 80 penumpang. Tapi untuk kursi yang berhadapan di kereta premium yang belum stainless steel ini ada di nomor 11 dan 12 teman-teman, kursi yang nomor tengah-tengahnya. Jadi tetap searah laju kereta, separuh kursinya dan separuh kursinya lagi berlawanan arah laju kereta. Lalu untuk kursi berhadapannya ada di nomor 11, 12. Untuk kereta ekonomi New Image atau ekonomi premium yang belum stainless steel tahun 2016-2017. Sedangkan kalau yang di stainless steel 2018-2019 itu kursi yang di tengah, kursi berhadapan yang ada di tengah-tengah nomornya nomor 10 dan nomor 11. Jadi agak beda ya. Kenapa agak beda? Karena untuk posisi toilet di kereta yang belum stainless steel ini ada di ujung depan dan ujung belakang setiap keretanya. Tapi kalau yang di stainless steel itu udah dikumpulin jadi satu ya, antara di ujung depan aja atau ujung belakang aja dijejerin. Kalau di yang belum stainless steel ini kayak Jakarta ini ada 2 toilet di depan sama di belakang, jadi nggak jejer. Itu makanya nomor untuk kursi berhadapan yang ada di tengahnya, ada di tengah-tengah itu nomor 11, 12. Kalau yang stainless steel 10, 11. Dan untuk premium yang belum stainless steel, di atas kita ini masih ada lampu baca teman-teman, masih nyala. Ciri khas kereta New Image dan kereta eksekutif tahun 2017, juga kereta ekonomi premium 2017, ini ada lampu baca di atas ini, cuman kayaknya nggak begitu berfungsi ya. Dan untuk
yang di pinggir sini, deket dinding, deket jendela ini juga ruangnya lebar ya, kayak kereta New Generation. Ini bisa buat naruh botol, handphone dan lain-lain. Cuman ini tuh nggak rata, nggak datar, jadi kayak agak melengkung miring. Jadi botol kita tuh bakal bisa jatuh ini kalau kita naik goyang. Makanya tetap dikasih meja kecil. Jadi kayak sempit banget kalau untuk posisi yang duduk di dekat jendela. Mejanya memakan space untuk duduk kita. Ini untuk premium yang 2017. Tapi kalau yang 2018, 2019 yang udah stainless steel itu lebih enak lagi untuk posisi kaki duduknya. Tapi kita juga tetap bisa selonjoran dengan nyaman, dengan maksimal, nggak kebentur rangka kursi ya kalau untuk kereta premium. Cuman untuk bagian sini ini kayak nggak berfungsi dengan baik sih, karena ini miring dan agak melengkung gitu loh, nggak datar kayak di kereta New Generation. Jadi ini botol kita meskipun kita taruh sini bisa jatuh, kelihatan kan miring, nggak datar. Ciri khas cikal bakal dari kereta New Generation juga lahir dari sini. Overall selama ini kereta premium sebenarnya nyaman ya untuk jarak jauh. Dan ini kayaknya di Jayakarta ini ditingkatin untuk peredam suaranya. Jadi nggak begitu kemelodak kayak zaman dulu. Bahkan Jakarta udah bisa ngebut 120 km per jam. Dari Nganjuk pun juga meskipun ada penumpang yang naik, tapi di premium 11, 12, 13 tadi ke belakang masih belum ramai penumpangnya teman-teman. Mungkin tadi dari Madiun ya mulai ramai penumpangnya. Dan termasuk kereta Sapu Jagat yang diminati banyak orang untuk kembali ke Jakarta. Bawa 13 premium. Hari ini tiketnya habis. Kalau saya lihat dari sampai Jakarta ya, nanti dari Lempuyangan mungkin paling banyak naik. Kalau misalkan tadi saya pesan tiket Kertosono Jakarta, ya habis, nggak bisa naik. Tapi kalau Kertosono Jogja masih tersedia karena penumpangnya masih belum pada naik. Mungkin nanti naiknya baru sampai Jogja baru penuh. Masih antang sampai sejauh ini. Karena emang kondisi rel lintas selatan ini kayaknya lebih bagus dibandingkan lintas-lintas yang lain. Bisa support 120 km per jam dan keretanya antang banget. Di perjalanan kali ini masih rangkaian dari mudik lebaran 2025. Jadi ini sekarang balik, arus balik dari Jawa Timur menuju ke Jogja. Dan saya tetap memberi tarif khusus untuk perjalanan dari Kertosono menuju ke Yogyakarta. Tapi nggak bisa beli satu kali langsung ya, Kertosono Jogja nggak bisa. Jadi harus beli dua kali. Kalau kereta api yang rutenya dari Surabaya, keberangkatan awalnya kayak Jayakarta, Argo Wilis, terus ada mungkin kayak Baru Malam Selatan, atau mungkin kereta api Argo Semeru, dan yang lainnya yang keberangkatan dari Surabaya menuju ke arah Jogja. Itu kalau kita dari Kertosono nggak bisa belinya langsung beli Kertosono Jogja. Tapi kalau beberapa kali saya biasanya kan naiknya kereta yang menuju ke arah Malang ya, kayak Malabar, Kertanegara, Singasari, atau mungkin Kejayana, itu bisa beli langsung tarif khusus Kertosono Yogyakarta sekali aja, atau Kediri Yogyakarta.
jadi nggak 2 kali. Kalau yang kereta dari Surabaya itu belinya 2 kali, jadi harus mutus di Madiun dulu, Kertosono Madiun, baru nanti saya nyambung lagi Madiun Yogyakarta teman-teman. Nah, karena saya beli 2 kali tarif khusus, jadi Kertosono Madiun itu saya duduk di ekonomi premium 11 tadi sama istri saya, nomor 14 C dan D teman-teman. Tapi nanti dari Madiun saya harus pindah, tapi nggak pindah kereta ya, cuman pindah kursi aja, maju ke depan nomor 13 C dan D, karena nomor 14 C dan D nanti ada orang yang ngisi dari Madiun, makanya harus pindah kursi karena kita pakai metode beli tarif khususnya 2 kali. Cuman nggak sampai pindah ke kereta atau gerbong depan atau belakangnya ya, dan nggak sampai pindah kereta, tetap masih ada di kereta yang sama, gerbong kereta yang sama, cuman pindah kursi aja. Jadi nanti setelah sampai Madiun saya harus geser ke depan kursi 13C 13D di ekonomi premium 11, jadi nggak pindah, cuma pindah kursi aja karena 14C dia ada penumpang yang naik tadi dari Madiun teman-teman. Tapi ada juga kasus mungkin bisa jadi kita kalau nyeteng naik kereta pakai tarif khusus gini ya, misalkan kayak saya Kertosono Madiun itu bisa dapat tiket, tapi nanti pas Madiun Kertosono bisa nggak dapat tiket kereta api Jayakarta, ya bisa aja, terus saya harus turun ganti kereta yang belakangnya, atau malah bisa jadi kehabisan semua tiket setelah sampai Madiun, ya bisa aja. Resikonya kalau beli tarif khusus seperti itu teman-teman, karena kita membeli kursi-kursi yang masih kosong kemudian dijual 2 jam sebelum keberangkatan keretanya dengan tarif yang diskon khusus lebih murah, tapi di rute tertentu dan di kereta tertentu, nggak semua kereta. Jadi untuk Jakarta ini bisa Surabaya Madiun, terus Madiun Jogja, tapi kalau misalkan kehabisan tiket Jakartanya sampai Madiun, kita harus turun ganti kereta lain, atau pas di Jakarta kita kehabisan, atau pas di Jakarta ini masih ada, kita beli tarif khusus dari Madiun ke Jogja untuk lanjutannya, tiket lanjutannya bisa jadi berubah, nggak sama tempat duduknya atau gerbong rangkaian keretanya, bisa pindah juga. Jadi banyak kasusnya. Begitulah kalau kita pakai tarif khusus, ada plus minusnya dan beresiko sebenarnya. Tiba di stasiun Madiun dan yang naik teman-teman bisa dilihat dari depan ya, menuju ke belakang semua. Banyak banget penumpangnya, mulai rame, dan yang belakang-belakang ini masih dapat peron sih, cuman nggak dapat peron tinggi. Masih ada proses pengisian air juga untuk setiap tangki toilet. Ramai banget. Ada kereta api bias juga di sana, Bandara Internasional Adi Sumarmo yang diperpanjang sampai ke Madiun. Nanti teman-teman bisa tonton video trip naik kereta bias di pojok kanan atas ya. Berangkat dari stasiun Madiun, penumpangnya sudah mulai terlihat terisi banyak orang, kursi-kursi yang tadi kosong. Cuman saya udah pindah, tapi kursi 14C, 14D-nya kayak belum ada orangnya ini. Padahal tadi nggak bisa booking di kursi yang sama, karena ada blok orangnya. Atau naiknya mungkin setelah ini ya, dari stasiun depannya ya. Karena kalau misalkan Madiun Lempuyangan kita nggak bisa pilih kursi yang sama, bisa jadi kalau dari Madiun nggak naik, mungkin nanti dari Ngawi atau Seragen atau dari Solo sih, kalau penumpangnya belum naik dari Madiun. Udah mulai ramai coy, dan hari ini tiketnya ludes terjual sampai ke Jakarta, sampai tanggal 13 atau 12 gitu. Semua kereta dari Surabaya menuju Jakarta tuh ludes tiketnya. Jayakarta, Gaya Baru Malam Selatan, Argo Semeru, Bima, bahkan yang lintas utara sekalipun itu tiketnya habis, karena mungkin masih ada orang-orang yang mudik dan kembali ke Jakarta ya. Jayakarta yang sepanjang ini membawa 13 kereta premium dikali 80 penumpang, berarti berapa tuh? Ada 800-an orang ya sekali jalan. Tiketnya ludes sampai tanggal 13. Makasih Mbak. Ada plastiknya.
Perjalanan kereta api Jayakarta tiba di stasiun Sragen. Premium 13 nggak dapat peron, tapi yang depan malah dapat peron sekarang. Udah belakang banget ini, dekat sama Wesel. Yang naik lumayan banyak teman-teman dari depan. Dan tadi juga sempat berhenti di beberapa stasiun setelah Madiun ya, kayak Magetan, Ngawi, Walikukun, terus sekarang Sragen itu juga berhenti. Hampir di semua stasiun-stasiun besar di kabupaten yang ada di Jawa Timur tuh Jayakarta berhenti semua. Bawa 13 kereta dan hari ini kayaknya bakal full. Setelah Sragen ini masih berhenti lagi, nanti langsung di Solo. Kita udah masuk Jawa Tengah. Tadi Jawa Timur terakhir di Walikukun. Hampir sampai Wesel belakang, saking panjangnya. Di sini nggak ada PPKA-nya, jadi langsung semboyan 41 dari kondektur, terus semboyan 35 dari lokomotif. Oke, berangkat kembali dari Sragen. Semakin ke barat, semakin penuh penumpang yang naik teman-teman. Sisa beberapa kursi aja dari kapasitas total 80 penumpang. Mungkin bisa dibilang ini udah separuh yang mengisi tempat duduk ya. Udah rame banget. Dari 80 penumpang ini 40 kursinya searah laju kereta dan 40 kursinya berlawanan arah kereta atau hadap mundur, dan kita nggak bisa nebak, nggak bisa bikin rumus, karena saya ngelihat di ekonomi 11 ini untuk dari Surabaya dari arah timur menuju barat ke arah Jakarta, nomor besarnya yang searah laju kereta dan nomor kecilnya dari nomor 1 sampai 11 yang berlawanan arah kereta. Tapi di ekonomi 10, premium 10 itu nomor kecilnya yang searah laju kereta dan nomor besarnya yang berlawanan arah laju kereta. Bisa jadi di ekonomi 9, 8, 7, 6, 5, 4 sampai ke depan ke ekonomi 1 juga ngacak, nggak searah. Nggak bisa dibikin rumus atau diprediksi untuk kursi-kursi yang maju atau searah laju kereta. Jadi saya juga milih kursi nomor besar ini bejo aja sih, ngasal aja sih. Ternyata dapat kursi yang searah laju kereta. Tadi kalau duduknya di ekonomi premium 10, saya dapat kursi yang berlawanan arah kereta atau hadap mundur kalau ngambil nomor besar. Masih kebut-kebutan dengan kereta api Jayakarta yang kecepatannya di-upgrade sampai 120 km per jam. Tapi ini nggak sampai 120 ya teman-teman, cuma 115, 116. Karena emang nggak sampai 120 pun juga udah on time dan bahkan bisa awal ya. Case sampai 120 tuh kayaknya cuma di peta-peta tertentu atau pas keadaan tertentu mungkin terlambat baru di volume sampai 120. Bahkan saya naik Argo Semeru, Argo Wilis, Taksaka itu emang nggak sampai 120 sih. Maksimal paling 117, turun lagi 115. Ngebut banget cuy. Bawa 13 kereta premium, rangkaian panjang. Ngebut banget. Padahal kayaknya Kertajaya yang di lintas utara tuh nggak sengebut ini ya. Cuman 100 maksimalnya. Udah mulai sunset dan mendung gelap di sana. Nggak begitu berisik, masih aman, anteng, peredamnya masih oke, dan bagian korden tirai ini juga nggak begitu kotak-kotak, nggak seberisik kayak kereta New Image. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Solo Balapan Station. If you end your trip at Solo Balapan Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Dari premium 12 dan 13
Kami himbau untuk maju ke depan dan turun lewat pintu-pintu kereta premium 11. Sedangkan yang saat ini berada di kereta premium 1, 2, kami himbau untuk bergeser ke belakang dan turun lewat pintu-pintu kereta premium 3 guna mempermudah Anda turun di stasiun Solo Balapan. Terima kasih. Tiba di stasiun Solo Balapan, dan ini yang paling belakang nggak dapat peron ya, meskipun sebenarnya ada tapi keluarnya susah sih ke sana. Peronnya di sini sebenarnya teman-teman, sebelah kiri. Kita masuk jalur 3, nggak masuk jalur 4. Tuh yang naik banyak banget. Dari Solo yang naik banyak banget coy. Tiket kereta dari mulai hari ini tanggal 7, terus Selasa tanggal 8, yang dari Surabaya ke Pasar Senen ini habis semua teman-teman, sampai tanggal berapa ya, 13 atau 12 ya, 13 kayaknya. Oh 13 masih tersedia. Minggu, Sabtunya habis. Ludes semua, Gaya Baru, Jayakarta, Jayabaya, Belambangan, ludes semua teman-teman. Dan untuk tarif kereta api Jayakarta ini kalau dari Surabaya ke Jakarta, tarif full tripnya 430.000 ya. Ini kalau misalkan kita beli Jayakarta, ya kita nggak bakal dapat kereta ekonomi new generation, karena Jayakarta pakainya kereta ekonomi premium seperti ini, dari ekonomi 1, 2, 3 sampai ke ekonomi paling belakang ekonomi premium 13. Gak ada yang tiba-tiba di tengah-tengah ada kereta new generation atau mungkin kereta yang duduknya tegak berhadapan, itu nggak ada ya, karena seragam dari depan sampai belakang. Kalau mau naik kereta yang new generation itu bisa opsinya naik kereta api Jayabaya atau Gaya Baru Malam Selatan, tapi ini tersisa hanya eksekutifnya aja, atau Belambangan Express. Ini new gen semua kecuali Jayakarta ya kalau dari Surabaya, yang belum new generation cuma Jayakarta. Nah ini ada Gaya Baru Malam Selatan, tarifnya ekonomi 410, ini dapat kereta new generation. Jayabaya 430 dapat kereta new generation. Belambangan Express tarifnya 420, ini juga new generation. Kalau Jayakarta paling murahnya kayaknya ini nih tarifnya 360. Dibandingkan dengan kereta-kereta yang lain memang lebih murah Jayakarta ya. Tapi untuk tanggal-tanggal tertentu, mungkin di hari ini, hari Senin, karena ini masih arus mudik ya, tadi 430, bisa jadi untuk Gaya Baru Malam Selatan, Jayabaya sama Belambangan tuh tarifnya lebih dari 400. Lebih mahal untuk kereta new generation ya. Tapi untuk normalnya segini dari Surabaya ke Pasar Senen. Wih, ini apa nih? Buset, ramai banget. Pasundan Lebaran coy. Ngemper sampean, ramai banget. Sunsetnya udah bagus. Melintas langsung stasiun Purwosari. Untuk di kota Solo, kereta api Jayakarta ini berhentinya di stasiun Solo Balapan ya, jadi nggak berhenti di Purwosari. Padahal biasanya kereta-kereta ekonomi itu kan berhentinya di stasiun Purwosari ya, bukan di Solo Balapan. Tapi mungkin karena Jayakarta ini panjang banget, makanya berhentinya di stasiun Solo Balapan. Kalau di Purwosari kayaknya nggak muat. Dan untuk di Jogja, kereta api Jayakarta berhentinya dilayani di stasiun Lempuyangan, bukan di stasiun Tugu Yogyakarta. Meskipun dulu sempat kereta api Jayakarta tuh berhentinya di stasiun Tugu Yogyakarta, tapi sebelum membawa rangkaian yang sepanjang ini teman-teman. Kalau rangkaiannya sepanjang ini taruh di Tugu tuh kayaknya nggak cukup juga sih, nggak muat, kurang panjang, makanya ditaruh di Lempuyangan. Langsung stasiun Gawok. Nah, rel sini itu termasuk rel yang berisik ya. Apalagi kita naik kereta premium yang lama ini harusnya berisik banget. Kita coba di sini bakal berisik banget atau enggak. Setelah ini bakal relnya berisik banget. Nah, ini malah sunyi. Mantap.
kegelodakan. Senyap banget ya, sunyi banget. Suaranya bisa didengerin sendiri. Tapi habis ini kita gerak. Tapi belum sampai 100 sih ini, cuman jalan 90. Karena berat mungkin ya tarikannya. Masih anteng, masih sunyi. Nanti ada rel yang berisik lagi. Kalau semua rel bisa kayak gini enak banget perjalanan keretanya. Anteng banget, senyap. Nah, ini mulai berisik lagi teman-teman. Mulai terdengar bising ya, tapi nggak sampai benar-benar bising banget sih, masih normal lah. Apa karena nggak ngebut ya? Kalau 120 kayaknya bakal bising banget ini. Cuman jalan 90, nggak sampai 120, nggak sampai 100. Semakin ke barat penumpangnya semakin terisi penuh teman-teman. Kursi-kursi yang tadi kosong banyak banget sekarang udah mulai terisi penuh penumpang. Tadi terakhir dari Klaten banyak banget yang naik. Dan kursi 14 CD yang saya tempati tadi ternyata penumpangnya ngisinya dari Klaten. Pantes Madiun Yogyakarta saya nggak bisa booking ya, harus pindah kursi, geser ke 13 CD. Tadi dari Madiun nggak naik, dari Ngawi Sragen juga belum naik, dari Soro juga belum naik. Ternyata naiknya penumpangnya baru dari Klaten. Setelah melepas stasiun Klaten di gaspol tadi sampai 120 coy, sebentar doang, tapi turun lagi 116, 115. Kayaknya bakal terlambat ya, karena 18.26 harusnya masuk stasiun Lempuyangan. Ini baru melintas langsung stasiun Maguwo. Kecepatnya segini nih, melintas langsung stasiun Maguwo. Ngebut kejar setoran, masih belum direm coy, masih digas ini, belum ada tanda-tanda mengerem, masih kenceng banget, gokil. 13 rangkaian kereta masih digebir segini kencengnya. Ini bentar lagi udah sampai Lempuyangan, mungkin kejar waktu biar nggak telat banyak ya, karena 18.26 harusnya udah masuk Lempuyangan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Tiba di stasiun Lempuyangan terlambat sekitar 2 menit 3 menit
dan penumpang yang turun banyak banget, yang naik juga banyak banget teman-teman di premium 11 dan ke belakang. Tadi yang 12 ke belakang, yang 12 ke belakang, 13 juga nggak dapet peron ya. Jadi harus naik pakai tangga-tangga kecil. Langsung full penumpangnya. Kereta api Jayakarta melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Berhentinya sebentar doang. Yang turun banyak, yang naik juga banyak teman-teman, dan ini langsung full. Kereta sepanjang ini premiumnya ada 13, penuh coy. Kereta Sapu Jagat. Biasanya cuman bawa kereta ekonomi itu 9, maksimal paling ya 10. Ini bawa 13 kereta. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini, mengikuti saya mudik kembali ke Jogja dari Kertosono. Nggak full trip ya, cuman short trip aja pakai tarif khusus. Kereta api Jayakarta, kereta terpanjang di lintas selatan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kota Yogyakarta.